Saya kira kita lanjut saja karena kita tinggal 1 jam lagi. Kita lanjut ke hak ruang bawah tanah, ya. Nah, saudara-saudara, dulu ada pandangan bahwa sekarang hak ruang atas tanah dulu ya, hak ruang atas tanah. Nanti kita hak ruang bawah tanah. Saya jelaskan perbedaan pandangan di masa lalu ya. Hak ruang atas tanah itu adalah hak atas ruang permukaan di atas tanah yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya, yang penguasaan dan pemilikannya terpisah dari penguasaan dan pemilikan tanah. Ya, itu ya, saudara ya. Jadi hak ruang atas tanah itu terpisah dengan hak atas tanah. Jadi bisa saja di atasnya ada hak ruang atas tanah, di bawah ada hak atas tanah. Paham ya? Jadi flyover begitu ya. Di bawahnya bisa atas tanah, di atasnya bisa hak ruang atas tanah. Di bawahnya hak atas tanah, di atasnya hak ruang atas tanah. Nah, jadi dia harus terpisah dari pemilikan tanah. Nah, begitu ya, saudara ya. Nah, pasal 146 UCK mengatakan tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan ruang bawah tanah dapat diberikan HGB, hak pakai dan HPL. Nah, di sini dikatakan bahwa hubungan hukum dengan ruang di atas tanah, juga ruang di bawah tanah, itu sama dengan terminologi atas tanah, sama. Berarti nanti ke depan akan melihat ada HGB bidang tanah, ada HGB ruang atas tanah, dan HGB ruang bawah tanah. Nah, begitu ya, saudara ya. Kalau di ujung pandang apa itu namanya itu? Karebosi, Padel ya. Karebosi udah gimana itu? Udah diberikan hak gitu bawah tanah itu. Siap, yang mall yang di bawah lapangan sepak bola, Pak. Diberikan hak apa? Setahu saya itu HGB, Pak. Iya. Dia PT, Pak. Betul. Kalau dulu kan masih debat. Dulu Profesor Budi Arsono mengatakan hak guna ruang bawah tanah. Profesor Madia mengatakan hak atas tanah. Nah, undang-undang yang sekarang disebut hak ruang atas dan ruang bawah tanah. Tetapi jenis haknya tetap jenis hak atas tanah. Jadi kalau nanti di ruang bawah tanah atau di atas tanah, itu namanya hak ruang atas tanah, tapi jenisnya adalah HGB. Jadi namanya HGB ruang atas tanah. Begitu ya, saudara ya, untuk ruang di atas tanah. Siap, Bapak. Berarti kayak kemarin kan sempat kami di kantor Kota Bekasi itu, Pak, melakukan pengukuran KCI, Pak, kereta cepat Indonesia. Jadi HGB yang di atas rel itu, yang di atasnya, Pak, itu diberikan HGB ya, Pak? HGB atas tanah? Iya, Pak, HGB. HGB bidang tanah atau ruang atas tanah? Ruangnya, Pak, ruang, karena yang di atasnya, Pak. Iya, tetapi itu masih menjabarkan HGB yang lama itu, deh. Masih karena ruang atas tanah apa sudah berlaku belum toh? Ini masih permennya kan belum keluar ini, Padel. Kalau di masa lampau itu boleh diakomodasi dengan HGB bidang tanah sepanjang ada pilar itu loh, tiang pancang, ada tiang pancang menyentuh permukaan tanah, itu bisa diberikan HGB bidang tanah ya. Tapi ke depan yang seperti itu bukan lagi HGB bidang tanah, tapi HGB ruang atas tanah. Jelas ya, saudara ya? Siap, Bapak, siap. Ruang bawah tanah ini nanti seperti ini. Seperti yang di Karebosi, di bawah ada mall, di atas lapangan, kan gitu kan? Siap, betul, Bapak.
Ini juga seperti itu, di bawah nanti ada kereta api cepat, ya, di atasnya toko nanti nih, orang jualan toko atau pasar. Nah, di Jakarta sudah mulai itu di Blok M, ya, di bawahnya jualan atau kegiatan lain, di atas kegiatan lain. Jadi kalau penggunaan bawah dan atasnya itu berbeda, berarti di bawahnya itu perlu hak yang lain, bukan hak bidang tanah, tapi hak ruang bawah tanah. Nah, ini ruang bawah tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang dari penguasaan pemilikan bidang tanah. Ingat itu saudara ya. Jadi harus ada istilah terpisah dengan penguasaan pemilikan yang ada di atas tanah. Nah, kalau dia tidak terpisah, cukup dengan atas tanah. Misalnya kita mendirikan apartemen juga kan sampai menggunakan ruang bawah 30 meter ke bawah kan. Kalau itu satu, penggunaannya satu, tidak perlu hak ruang bawah tanah. Tapi kalau penggunaan permukaan dengan yang di bawah itu berbeda, baru kita memerlukan hak yang berbeda, yaitu hak ruang bawah tanah. Jadi kuncinya yang perlu kita ingat di sini adalah penguasaan, pemilikan, penggunaannya terpisah dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan pada bidang tanah. Gitu ya. Ruang di bawah itu pemanfaatannya terpisah dengan bidang tanah yang ada di atasnya. Nah, seperti yang kamu di Karebosi tadi, di atasnya lapangan, di bawah mall, kan begitu kan? Terpisah. Di atasnya penggunaan lain, di bawahnya penggunaan lain. Yang memiliki, kalau yang di Karebosi, lapangan dimiliki siapa? Siapa Pak? Kalau yang Karebosi yang di atasnya punya Pemkot Pak. Ya, tapi kalau yang di bawah itu sudah punya tenen-tenen toh? Iya Pak, orang Cina Pak. Ya Pak. Tenen lah kamu. Seperti rasis begitu, padahal nggak boleh itu ya. Investor gitu aja, pengusaha gitu ya. Oke. Nah ini gambar-gambar ini membantu Anda berimajinasi pentingnya hak ruang bawah tanah itu, gitu ya. Kalau nggak ada ini, lalu kita menggunakannya dengan hak apa? Nah, makanya perlu lahir hak ruang bawah tanah. Sama hak ruang bawah tanah juga nanti nama haknya adalah HGB, hak pakai atau HPL. Begitu ya, sama ya. Logikanya juga sama dengan bidang tanah. Kapan diberikan hak pakai, kapan diberi HPL, dan kapan diberikan HGB. Nah, nanti kita lihat PP ini memerintahkan untuk ruang bawah tanah nanti akan diatur oleh Perpres ya. Nah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah itu nanti ada Perpres tersendiri ya, ada Perpresnya tersendiri. Nah ini yang saya bercerita sejarah dulu ya. Kalau di masa lampau ini disebut hak guna ruang bawah tanah. Jadi sebenarnya saudara-saudara, hak guna ruang bawah tanah itu sekarang namanya bukan lagi hak guna ruang bawah tanah, tetapi hak apa tadi saudara? Hak atas ruang bawah tanah ya, bukan lagi guna ruang bawah tanah, tapi hak atas ruang bawah tanah. Nah, kira-kira begini gambarannya. Oke, jadi yang perlu titik pembeda ya antara hak atas tanah dengan ruang atas dan ruang bawah tanah itu apa tadi saudara? Penggunaan bidang tanah dan ruang atas tanah serta ruang bawah tanah itu berbeda, begitu ya? Kalau penggunaannya berbeda, maka kita butuh hak yang baru.
Tapi kalau penggunaan sama, misalnya nanti untuk rumah susun, apartemen, itu haknya tetap sama, ya.